Halo semua, kali ini kita akan coba memecahkan sebuah paradoks yang menarik banget, yaitu tentang Jawa Barat. Jadi pertanyaannya begini, gimana bisa sebuah provinsi itu di satu sisi jadi contoh kerukunan, tapi di sisi lain justru jadi salah satu pusat kasus intoleransi? Nah, untuk menjawabnya, kita harus lihat datanya. Oke, kita mulai dari angka ini dulu ya. 79,43. Angka apa ini? Ini adalah skor Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB untuk Jawa Barat di tahun 2024. Angka ini bisa dibilang adalah versi cerita resminya, gambaran sebuah provinsi yang katanya harmonis. Dan skor ini tuh nggak main-main loh. Angkanya jauh di atas rata-rata nasional. Artinya, secara resmi, Jawa Barat itu masuk kategori tinggi untuk urusan kerukunan. Nah, kalau menurut laporannya, ini berarti hubungan antar umat beragama di sana itu ya toleran, setara, dan bisa kerjasama. Ini kan modal yang penting banget buat sebuah daerah. Nah, ini dia penegasannya. Bahkan Kepala Bapeda Jawa Barat bilang sendiri, harmoni sosial itu penting buat ekonomi dan investasi. Jadi jelas ya, kerukunan ini bukan cuma soal hubungan antar warga, tapi juga ada kaitannya sama uang, sama pembangunan. Citra harmonis itu penting. Tapi pertanyaannya adalah, apa iya ceritanya cuma seindah itu? Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Karena di balik angka-angka yang kelihatannya bagus tadi, ternyata ada cerita lain yang, wah, sangat kontras. Jadi, ada laporan lain nih dari kelompok hak asasi manusia, imparsial. Dan yang penting, laporannya ini mencakup periode waktu yang sama persis. Laporan inilah yang bakal nunjukin kita sisi lain dari koin, yang jadi inti dari paradoks yang lagi kita bedah ini. Dan angkanya adalah 9, ya, 9. Ada 9 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang tercatat di Jawa Barat cuma dalam rentang Desember 2023 sampai Juli 2024. Beda banget kan sama citra harmonis yang tadi kita lihat? Jauh. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini deh. Jawa Barat itu sendirian punya 9 kasus. Sementara itu, 4 provinsi lain kalau digabungin cuma ada 4 kasus. Lebih dari 2 kali lipatnya loh. Ini jelas banget menempatkan Jawa Barat sebagai, ya, bisa dibilang pusat intoleransi di Indonesia pada periode itu. Terus pelanggaran ini tuh bentuknya apa aja sih? Ini bukan sekedar statistik ya. Ini kejadian beneran yang serius banget. Ada penyegelan tempat ibadah, ada serangan ke acara keagamaan, bahkan sampai ada pembubaran paksa ibadah. Ini ngasih kita gambaran yang jelas banget soal apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi inilah inti masalahnya, kita punya dua realitas yang bertabrakan. Laporan pemerintah bilang, Jawa Barat itu sangat toleran. Tapi laporan imparsial bilang, Jawa Barat itu epicentrum intoleransi. Dua-duanya dari periode yang sama. Dua-duanya valid. Nah loh, gimana bisa? Inilah paradoks yang kita bicarakan dari tadi. Dan ada satu lagi yang perlu kita ingat, ini kata imparsial. Angka 9 kasus tadi itu kemungkinan cuma puncak gunung esnya aja. Cuma yang kelihatan di permukaan. Kenapa? Karena banyak korban yang nggak berani lapor. Entah karena takut atau nggak tahu harus kemana. Artinya apa? Artinya, masalah sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya dua cerita yang beda banget ini bisa sama-sama benar? Kok bisa sebuah tempat itu harmonis sekaligus nggak toleran di waktu yang sama? Di mana penjelasannya? Nah, ini dia kuncinya. Jawabannya ada di perbedaan level. Jadi kita harus beda ini antara apa yang terjadi sehari-hari di level masyarakat, di akar rumput, dengan apa yang terjadi di level struktural, di level kebijakan. Di bawah mungkin warganya rukun-rukun aja, tapi di atas ada masalah-masalah yang belum beres, yang justru jadi pemicu konflik. Biar argumen soal harmoni ini lebih kuat, ayo kita geser fokus kita. Dari data besar seprovinsi, sekarang kita coba zoom in ke beberapa komunitas spesifik, tempat di mana kerukunan itu beneran hidup dan nyata. Contohnya, ada dua tempat keren nih. Pertama, Kampung Sawah di Bekasi, dan yang kedua, Desa Cigugur di Kuningan. Dua tempat ini tuh bukti nyata kalau masyarakat yang super beragam, agamanya beda, etnisnya beda, bisa banget hidup bareng dengan damai. Dan itu udah berlangsung dari generasi ke generasi. Lihat deh keberagamannya di sini. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan sampai kepercayaan lokal. Lengkap banget. Tapi entah bagaimana, mereka semua ini bisa nyatu dan ngebangun lingkungan sosial yang adem ayem. Nah, inilah potret nyata yang bikin skor IKUB tadi jadi tinggi. Terus, apa sih rahasianya? Ternyata ada 3 modal utama yang bikin mereka bisa rukun.
Pertama, modal sosial. Artinya warganya tuh beneran saling kenal dekat, punya ikatan emosi yang kuat. Kedua, modal budaya, yaitu kebiasaan tolong-menolong yang udah jadi warisan. Dan yang ketiga, modal kekerabatan. Jadi mereka ngerasa kayak satu keluarga besar aja, nggak peduli agamanya apa. 3 hal inilah resepnya. Oke, kita udah bedah kasus Jawa Barat. Sekarang coba kita zoom out lagi ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini untuk Indonesia secara keseluruhan? Ternyata, untuk membangun kerukunan se-Indonesia, ada 3 pilar yang nggak boleh goyang. Pertama, kerukunan antar umat beragama yang beda-beda. Kedua, kerukunan di dalam internal masing-masing agama. Dan ketiga, ini penting banget, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tiga-tiganya ini harus kuat dan seimbang. Dan yang jadi pondasi dari ketiga pilar tadi tentu saja adalah Pancasila. Pancasila ini bukan cuma slogan ya, tapi beneran jadi semacam kompas moral buat kita semua, buat bangsa ini, dalam menghadapi semua perbedaan yang ada. Dan kita tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Dari kasus Jawa Barat, kita lihat ada kekuatan kerukunan yang luar biasa di masyarakat bawah. Tapi di saat yang sama, ada masalah intoleransi yang sifatnya struktural, dari atas. Pertanyaannya, apakah kekuatan dari akar rumput ini cukup kuat untuk melawan dan mengatasi masalah struktural tadi? Ini tantangan kita semua.